Ada tuh sletingan saya tuh ketika latihan kena sayat tangannya, dagingnya sampai keluar gitu kan. Oke. Salam pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Heri Pras, pendiri perguruan silat Garuda. Saat ini kami sedang berada di kediamannya Mas Heri Pras, dan kebetulan beliau sudah ada di samping kita. Monggo Mas Heri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke. Salam pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Heri Pras sebagai seorang pendiri silat Garuda Indonesia. Dan kebetulan saya ini tinggal di daerah Cibubur. Daerah Cibubur yang mungkin jaraknya jauh dari kediaman Mas Wahyu. Ini sudah meluangkan waktu yang sangat penting sekali. Perjalanannya ke sini hampir 2 tahun lebih. 2,5 jam. 2,5 jam. Datang ke sini untuk menemui saya. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya pribadi. Terima kasih Mas Wahyu. Dan itu mungkin perkenalan dari saya kepada seluruh pesilat Indonesia dan terkhusus saudara-saudara dari IKSPI. Salam. Jadi begini Mas Heri, kedatangan saya ke sini pertama ingin silaturahmi, ingin mengenal atau mungkin menyambung Tali silaturahmi antara IKSPI Kerasakti dengan PSGI. Ya. Dan yang kedua, saya berterima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan kepada kami untuk menggali informasi tentang PSGI ini seperti apa, mungkin berdirinya kapan, sejarahnya seperti apa. Dan mungkin keingintahuan saya itu bisa dimulai dari Mas Heri sendiri ini pribadinya dulu, mengenal silat ini awalnya seperti apa Mas, latar belakangnya? Oke. Pertama itu saya mengenal bela diri silat itu ketika saya masih berumur 8 tahun. Tepatnya ketika di SD lah, SD. Ya masih kecil. Jadi saya berlatih pencaksilat itu kepada paman saya. Pencak tradisional, yaitu pencak Fabian. Kalau orang Madura pasti paham pencak Fabian itu seperti apa. Karena pencak itu yang tradisional terbagi jadi banyak. Ada Fabian, ada tabluan, ada juga somiran. Tapi saya belajar yang Fabian. Nah, setelah itu untuk mengenai pertama kali saya mengenal pencak silat, yaitu silat tradisional itu, pencak tradisional itu Fabian. Baru setelah dari situ saya namanya anak muda ya, dulu ya, pasti ada rasa penasaran untuk belajar sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Dari saya belajar pencak tradisional, saya belajar ya pencak silat yang lain, dan terkhusus pernah juga belajar bela diri dari luar, seperti itu. Dan sampai sekarang ya jelas seperti sekarang, seperti inilah PSGI. Nanti kita jelaskan lebih lengkap lagi. Kan gini ya Mas, di Indonesia ini kan perguruan udah banyak ya Mas? Udah banyak, betul. Apa sih yang menjadi latar belakang Mas Heri ini mendirikan perguruan sendiri? Itu nyambung dengan pertanyaan yang tadi, di mana ketika Mas Wahyu bertanya awal mula kenal pencaksilat, keinginan untuk mendirikan perguruan sebenarnya tidak ada. Dulu nggak ada keinginan untuk mendirikan perguruan atau menciptakan ini. Melainkan ini lahir setelah saya itu mendapatkan teguran. Ya benar, teguran dari orang tua saya. Karena saya itu dulu hobi berbohong. Ya, membohongi orang tua saya. Ketika saya itu bilang kepada orang tua, kan pada dasarnya saya itu dilarang ikut perguruan. Ketika saya berlatih kepada paman saya sendiri itu dilarang. Kenapa dilarang? Ketika melihat saya itu, kalau istilahnya sekarang itu sparring ganda, seni ganda, dan itu pakai senjata tajam, celurit, dan celuritnya beneran tajam, bukan yang dummy. Kalau sekarang kan ada celurit yang dummy, nggak tajam. Kalau dulu pakai yang tajam. Sampai ada tuh sletingan saya tuh, ketika latihan kena sayat tangannya, dagingnya sampai keluar gitu kan. Nah, mungkin dari situ pelajaran-pelajaran. Ibu saya tuh ngeri dan gak mau lihat saya itu ikut bela diri, karena pasti berantem. Ya, orang ikut bela diri pasti berantem. Entah berantemnya itu sparring persaudaraan atau latihan seni ganda dan lain sebagainya. Nah, dari situ udah saya memulai tuh karir kebohongan saya. Karir kebohongan ya. Jadi saya membohongi, saya itu berbohong kepada ibu saya bahwa saya itu mau stop belajar bela diri apapun. Padahal setiap malam saya belajar, latihan sama orang.
latihan terus. Sampai saya itu masuk di PSHT. Baru setelah di PSHT itu, plek, dilarang total. Nggak boleh ikut bela diri apapun. Bela diri apapun nggak boleh. Nah, mengenai pertanyaan Mas Wahyu tadi, kenapa saya bisa mendirikan perguruan lain, sedangkan perguruan itu banyak? Itu tadi, karena saya cinta pencaksilat, saya suka bela diri, dan saya nggak bisa diem, ya. Ketika saya nonton film, saya gerak-gerak sendiri, pengen kayak gitu, pengen bisa silat. Akhirnya saya minta izin, saya harus dibolehkan nih latihan pencak silat, meskipun sendiri. Saya ngomong kayak gitu ke ibu saya. Meskipun saya tidak ikut perguruan apapun, tapi satu yang ingin saya minta yaitu izinkan saya berlatih meskipun sendiri. Ya, karena ibu saya itu ya gak mau saya berantem lah seperti itu. Akhirnya saya berlatih sendiri di tengah kebun, di tengah hutan. Bahkan ketika saya merantau di Sumatera, tepatnya di Jambi, selama kurang lebih 1,5 tahun, di situ saya berlatih. Kerja di tengah hutan, deres karet, saya masih berlatih. Apa yang saya latih? Jurus atau gerakan yang ada di pencak tradisional itu, saya improvisasi, saya kembangkan. Ya, bagaimana cara mencengkram, bagaimana cara liukan yang tadi ada di silat tradisional, saya kembangkan seperti itu. Akhirnya terciptalah gerakan-gerakan jurus dasar. Awalnya gak saya kasih nama. Gak saya kasih nama silat Garuda. Gak ada ancang-ancang mau mendirikan gerakan pakai Garuda, pakai elang, gak ada. Yang ada cuma melatih jari-jari, melatih kuncian yang dulu saya punya, terus dan lain sebagainya. Akhirnya berjalannya waktu, saya merantau juga ke Palembang. Di Palembang saya mengembangkan lagi meskipun kerja panen sawit. Dan di tahun 2015 baru saya mengajarkan orang. Ya. Mengajarkan orang-orang terdekat. Karena itu pun juga dipaksa, karena dia maksa saya untuk ngelatih dia. Seperti itu. Itu awalnya. Kok Mas Heri ini bisa dapat inspirasi dari burung Garuda itu dapat inspirasi dari mana, Mas? Ini nyambung. Nah, dari situ kan saya masih mengajari bagaimana kalau kita memperkuat cengkraman seperti itu. Bagaimana kalau kita menghadapi tindakan, cara mengunci dan lain sebagainya, itu identik dengan kembangan dengan kembangan. Baru setelah itu, dengan semakin banyaknya ini murid saya ini nakal sebenarnya. Nakal dalam artian dia gak minta izin saya untuk ngajak orang lain. Tiba-tiba dia sudah ngajak orang gitu. Akhirnya saya banyak. Dan yang latihan itu tekun, datang terus. Nah, dari situ saya punya inisiatif. Bagaimana kalau kita bikin seragam? Nah, baru saya bikin seragam. Terbentuklah seragam ini. Secara singkat ya, terbentuklah seragam ini. Baru setelah itu, gak lengkap kalau kita pakai seragam tanpa lambang. Baru saya memikirkan lambang, mau dikasih apa. Akhirnya setelah saya mikir, pencaksilat. Pencaksilat itu adalah ikon negara. Bagaimana kalau saya itu mengambil filosofi dari gerak binatang. Kenapa gerak binatang? Karena lambang negara kita itu Pancasila. Ya, Pancasila itu Garuda. Disitulah saya masukkan nama Garuda. Sebelumnya bukan PSGI, Silat Garuda Indonesia, tapi masih Silat Garuda. Dan saya baca di Google gitu kan, di internet, Silat Garuda itu udah banyak. Jadi saya lengkapkan, pencak silat Garuda Indonesia. Gak ada. Ya, karena saya takut dengan hak paten itu. Kalau ada, misalkan meniru dengan sengaja atau tidak, kan pasti ada pelanggarannya. Jadi saya browsing dulu, ternyata gak ada. Akhirnya saya bikin pencak silat Garuda Indonesia. Itu dari 2016 saya sudah mencetuskan lambang dan seragam ini, PSGI dan lambang dan seragamnya. Belum saya masukkan resminya kapan sih berdirinya. Nah, kayak gitu. Baru setelah berjalannya waktu, saya memutuskan untuk meresmikan PSGI ini pada tanggal 13 Januari 2017. Awal saya ngelatih atau awal saya buka pelatihan itu tahun 2015 awal. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu nih, Mas, apa sih, kan tiap perguruan itu kan dari seragam, lambang kan punya makna masing-masing. Filosofi. Dari sabuknya juga. Mungkin Mas Heri bisa menjelaskannya. Dari mana dulu ini?
seenaknya Mas sendiri aja, mau dari seragam dulu, mau lambang dulu, mau sabuk dulu, monggo terserah. Oke, mungkin yang pertama ini ya, seragam. Kenapa seragamnya kombinasi hitam dan merah? Hitam itu menurut saya adalah ketegasan, warna yang tegas dan menunjukkan sifat kuat ya. Karena gak ada yang bisa mengalahkan kekuatan yang melambangkan hitam itu sendiri. Contohnya seperti malam ya. Seterang-terangnya lampu yang diciptakan manusia itu gak bakal bisa mengalahkan gelapnya dunia, seperti itu. Jadi hitam kuat. Terus yang kedua, warna merah. Kenapa harus merah? Karena saya suka yang berani. Warna merah kan filosofinya berani. Jadi saya mengkombinasikan antara dua warna itu, yaitu kuat dan berani. Nah, baru setelah itu beranjak ke logo ya, lambang. Lambang sendiri saya desain mungkin 2 poin yang saya akan jelaskan, karena ini lebih dari 10 poin nih untuk menjelaskan lambang PSGI. Yang pertama, kenapa ada gambar Garuda? Kenapa Garudanya nggak seperti Pancasila? Karena awalnya saya meniru Pancasila. Kenapa nggak kayak Pancasila aja? Kenapa harus kayak gini? Kalau kita pelajari, kenapa burung Garudanya seperti ini? Ini adalah Garuda sergap atau buru sergap. Ketika burung Garuda itu mengincar mangsanya, dia akan mencondongkan dan sayapnya ke belakang untuk menyergap lawan dan cakarnya ke depan. Ini adalah posisi sigap. Setiap pesilat di PSGI harus memiliki sikap sigap. Seperti itu. Terus yang kedua, mungkin saya akan menjelaskan dari lingkaran. Lingkaran ini ada maknanya, di mana kalau kita tahu tanpa putus, intinya kita tidak boleh putus asa. Seperti itulah gambaran pendeknya dari lambang. Dari sabuknya sendiri? Kalau sabuk kita akan beragam. Yang pertama, kalau siswa baru bergabung itu polos pastinya. Terus yang kedua sabuk putih. Terus yang ketiga kuning. Terus biru. Dan baru setelah dia pendekar masuk ke merah. Seperti itu. Ini sabuk terakhir, merah strip kuning. Yaitu Karda tingkat 2 kalau di PSGI. Kenapa harus seperti ini? Karena kita juga mengatur setiap struktur keorganisasian. Bahwa ada tingkatan-tingkatan tertentu yang akan menerima mandat tertentu ketika dia sampai di tingkatan sabuk ini. Seperti itu. Untuk setiap tingkatannya sendiri nih Mas, ada berapa tingkatan dari siswa polos nyampe ke warga, bahkan di atas warga itu gelarnya seperti apa saja, dan untuk tiap tahapan ini berapa lama dan mungkin syaratnya apa aja agar bisa naik gitu Mas? Yang pertama harus mendaftar. Setiap orang yang pengen bergabung ke PSGI harus mendaftar. Dan tentunya kalau masih awal-awal nggak apa-apa lah dia nggak pakai seragam. Namun setelah dia lulus tes sabuk putih, dia wajib pakai seragam dan pakai sabuk putih. Nah, arti warna sabuk putih sendiri itu adalah suci, sikap suci yang kita berlandaskan dari Al-Quran, di mana orang yang baru lahir dia suci. Intinya kita ambil filosofi dari situ. Orang yang sabuk putih dia masih perlu belajar banyak hal dan mengisi semua itu. Terus yang kedua ya kuning, terus yang ketiga biru tadi, terakhir merah. Nah, untuk menempuh tahapan ini saya tidak bisa jelaskan yang kuning apa, ya kita langsung saja ya. Yang penting teman-teman sudah tahu tadi filosofi dari sabuk putih. Pasti di tingkatan berikutnya ada filosofinya juga. Sekarang kita langsung loncat ke yang sabuk merah, yaitu Karda. Kenapa harus sabuk merah? Karena itu berbentuk setelah kita disahkan di PSGI, mereka itu harus diikrar. Di ikrar itu ada pasal-pasal yang mereka sebutkan dan harus pegang teguh. Ketika mereka sabuk merah, dia harus berani memegang teguh pasal-pasal itu, ikrar-ikrar itu. Seperti itu. Dan untuk tahapan, tadi juga Mas Wahyu bertanya masalah tahapan di PSGI. Beragam sebenarnya ya, karena PSGI itu tidak menentukan harus berapa tahun, sekian tahun. Kalau dia berbakat bisa cepat, kalau dia gak berbakat bisa lambat. Cuman di sini patokannya, kalau dari orang itu gak tahu bela diri sama sekali, gabung ke PSGI, itu biasanya memakan waktu 3-4 tahun untuk dia bisa, sekedar bisa di PSGI. Bukan berarti mahir. Tentunya kalau untuk mahir gak ada batasan untuk belajar. Bahkan sampai sekarang saya pun masih belajar seperti itu. Dulu awal membuka latihan itu ada siswa berapa Mas? Dan untuk perkembangannya sendiri
sampai sekarang itu seperti apa? Pasti kalau kita memulai sesuatu dari kecil. Kalau pertama saya datang ke Jakarta, justru banyak yang bergabung PSGI. Banyak, habis itu nyusut. Banyak, habis itu nyusut. Setelah itu, setelah saya buka di luar, kan awalnya saya terikat di suatu perusahaan. Dan saya buka perguruan di situ. Yang wajib bergabung hanya orang-orang situ. Jadi, yang awalnya banyak, ya karena mungkin jenuh dan juga seleksi alam kan. Ada yang keluar, ada yang berhenti, terus dan sebagainya. Hingga tersisa sekitar 4 orang. Dari 4 orang itu pun, yang berhasil lolos jadi Karda, yang saya sahkan dari Karda, meskipun dia belum maksimal di jurus, karena ini suatu kebutuhan, karena saya mendirikan organisasi juga, akhirnya dia saya sahkan menjadi Karda, meskipun materinya belum sempurna. Nggak apa-apa, karena proses belajar itu bertahap. Dari situ hanya 1 Karda. Setelah 1 Karda ini, kita memutuskan untuk membuka perguruan di luar. Istilahnya kita menerima murid dari umum, siapa saja boleh masuk, bukan hanya di perusahaan itu. Dari situ yang awalnya cuma 2 orang yang saya latih, naik ke 40-an. Itu bertahap tuh sekitar 3 atau 4 bulan gitu. Dari 2-3 orang ke 30 siswa. Itu awalnya tahun 2019. Nah, dari tahun 2019 itu kenapa sampai sekarang perkembangannya seperti ini? Masuk ke tahun 2020, pandemik. Jadi fasilitas kita berlatih di taman-taman itu ditutup. Akhirnya semuanya ada yang pulang kampung dan lain sebagainya. Hanya tersisa 10 orang. Dari 40-an itu 10 orang. Meskipun ada yang di sini, mereka masih menunggu kondusif untuk berlatih. 1 tahun ini pandemik, kita buka lagi. Kita sewa gedung untuk berlatih. Yang awalnya 10, sekarang sudah 40 orang. Jadi kalau di total dari siswa yang vakum, dari siswa yang masih nunggu kondusif berlatih itu sekitar seratusan lah untuk Jakarta. Seperti itu. Mungkin yang menonton video ini ada yang berminat ingin ikut PSGI. Untuk tempat latihan dan harinya itu hari apa, Mas? Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung ke PSGI bisa datang langsung ke tempat kami, yaitu lokasinya di Infinia Park, tepatnya di pusat pergudangan. Apa namanya itu? Ya, di pergudangan Komplek Infinia Park, Jalan Raharjo, Manggarai, Jakarta Selatan. Kalau di channel saya sudah ada tuh keterangannya. Kayak gitu. Atau kalau enggak, datang langsung kunjungi Instagram Silat Garuda Indonesia. Di situ udah ada adminnya. Kalau mau bergabung atau tanya-tanya info ada di situ. Kayak gitu. Mungkin dari Mas Heri ada pesan untuk muridnya yang mungkin sudah disahkan, yang terjun ke lapangan untuk melatih siswa. Mungkin ada pesan dan mungkin juga ada pesan untuk siswa-siswa ini supaya lebih semangat berlatih itu seperti apa? Terutama yang lebih penting itu, kita harus sadar bakat. Nggak ada bakat, ya. Nggak ada orang berbakat. Yang ada itu hanya kerja keras. Ya. Orang berbakat kalau dia nggak kerja keras untuk melatih bakatnya, sia-sia. Tapi orang yang tidak berbakat, tapi dia berlatih keras, belajar keras, giat, tekun, dia bisa mengalahkan orang berbakat. Ya, ini bukan cuma untuk murid saya, tapi bagi semua calon pesilat, karena kita satu naungan IPSI, kita semua ini pesilat, pecinta bela diri Indonesia, kita mencintai apa yang kita punya. Jadi belajarlah, daripada kalian, mungkin banyak netizen yang suka ya merendahkan pencaksilat, yang ini itu dan lain sebagainya, suka tawuran dan lain sebagainya. Itu hanya oknum. Kalau pencaksilat sendiri kita mengajarkan kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan, keharmonisan, dan tentunya kita belajar untuk memberikan edukasi yang baik melalui bela diri, jiwa kesatria. Seperti itu. Oke, jadi kayak gitu Mas Wahyu, kalau kita belajar pencaksilat. Ini khususnya pesan bukan hanya untuk siswa PSGI atau PSGI saja, melainkan kepada semua, kepada pemuda kita. Kalau kita lihat apalagi di media sosial, netizen itu kadang suka kalau pencaksilat direndah-rendahkan.
Padahal pencaksilat milik kalian. Kalian orang Indonesia. Pencaksilat milik Indonesia. Dan kalian sering menjelek-jelekan pencaksilat, praktisi pencaksilat seperti ini dan seperti itu. Cobalah kalau kalian itu memang mengaku orang Indonesia, meskipun kalian tidak ingin ikut pencaksilat, apresiasilah bagi para pesilat. Dukung gerakan mereka untuk mengembangkan pencaksilat. Dan kalau ada oknum yang tidak menyenangkan dari pesilat, itu hanya bagian kecil, ya, bagian kecil dari oknum-oknum itu sendiri. Bagian besarnya kita itu lebih menciptakan suasana damai, ya, Benar. ya, silaturahmi, silat, yaitu silaturahmi, seperti itu. Untuk yang terakhir kalinya nih Mas, apa harapan Mas Heri untuk PSGI ini ke depannya? Harapan saya untuk PSGI, ya, kita tahu kan, semakin berkembangnya zaman dan juga berkembangnya perguruan. Karena apa? Dengan adanya media sosial sekarang, kita bisa dengan mudah mempromosikan sesuatu, apalagi perguruan. Seperti PSGI ini kan, harapan saya ke depan, semua anggota atau semua pendekar wajib untuk memberikan rasa damai, untuk memberikan rasa persaudaraan kepada perguruan lain, bagi orang sosial lah. Jangan memandang orang itu hanya dari segi perguruan atau dari keterampilan saja. Jadilah kesatria, karena di pencaksilat kalian diajari berjiwa kesatria, bijak. Jadi bijaklah dalam menapaki kehidupan, seperti itu. Jadilah sosok pendekar yang bisa memberikan rasa damai bagi siapapun, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Heri untuk informasi yang diberikan kepada Sama-sama. kami. Jadi begitu teman-teman, dulur-dulurku semua, informasi yang bisa kita dapatkan langsung dari Mas Heri Pras tentang PSGI. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso.